Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Tejawati dengan NIM E10322111011 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi buku saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Wilayah edisi revisi Profesor Dr. Robinson Taringan MRP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sektoral dan regional dalam perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah, termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang kegiatan dalam wilayah, diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misalnya, dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Perencanaan jangka menengah 5 tahun sampai dengan 6 tahun dan perencanaan jangka pendek 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Dalam hal perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan pada level makro regional, penulis cenderung untuk menggunakan pendekatan yang pertama disebabkan mayoritas faktor produksi yang ada di daerah adalah milik swasta atau faktor produksi milik pemerintah. Sebagian besar wewenang pengendaliannya ada pada pemerintah pusat. Ketika wewenang pengendaliannya ada di tangan pemerintah daerah, barulah mungkin memusatkan perhatian pada sasaran dulu dan menomorduakan faktor pertumbuhan alami dari objek perencanaan. Dalam menetapkan sasaran tersebut, di satu segi perlu diteliti hasil optimal yang mungkin dapat dicapai dan di lain segi memilih kepada efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi yang terbatas serta terciptanya pembangunan yang kesinambungan. Dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional atau wilayah. Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya, setiap sektor dianalisis satu persatu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluasannya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Caranya adalah masing-masing sektor sehingga terdapat kelompok-kelompok yang bersifat homogen. Terhadap kelompok yang homogen ini dapat digunakan peralatan analisis yang bisa digunakan untuk kelompok tersebut. Misalnya, untuk menganalisis sektor pertanian, sektor tersebut dapat dibagi atas subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan rakyat, subsektor perkebunan besar, dan seterusnya. Pendekatan sektoral berfokuskan kepada perhatian sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Sedangkan pendekatan regional sangat berbeda dengan pendekatan sektor maupun tujuan akhirnya adalah sama. Pendekatan sektoral adalah pendekatan yang pada mulanya mengabaikan faktor atau spesial. Memang pendekatan sektoral dapat diperinci atas daerah yang lebih kecil, misalnya analisis sektor per kabupaten, per kecamatan, atau per desa, sehingga seakan-akan faktor ruang telah terpenuhi. Hal ini belum memenuhi pendekatan regional, karena pendekatan regional memiliki segi-segi tersendiri. Pendekatan sektoral lebih dahulu memperhatikan sektor atau komoditi yang kemudian setelah dianalisis
menghasilkan proyek-proyek yang diusulkan untuk dilaksanakan. Setelah proyeknya diketahui, barulah dipikirkan di mana lokasi proyek tersebut. Pendekatan regional dalam pengertian sempit adalah memperhatikan ruang dengan segi kondisinya. Pendekatan regional melihat pada pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Jadi, terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, dan perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.